Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Novendi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem informasi manufaktur. Kita masuk ke dalam materi pendahuluan. Manajemen manufaktur merupakan perangkat komputer, baik sebagai sistem konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Evolusi komputer sebagai suatu sistem manufaktur konseptual paling mudah dilihat dalam era persediaan. Awalnya, terdapat sistem yang menetapkan titik pemesanan kembali atau repeat order point atau kita kenal dengan sebutan ROP. Setelah ROP, muncullah konsep MRP. Pertama diterapkan sebagai Material Requirement Planning dan kemudian menjadi Manufacture Resources Planning atau MRP 2. Sistem MRP menawarkan suatu cara untuk mencapai manajemen persediaan. Selain pendekatan ROP, MRP 1 dan MRP 2, terdapat pula pendekatan lain yang tidak boleh tergantung kepada teknologi komputer, yaitu just in time atau sering kita kenal sebagai JIT. Ini merupakan gambaran dari sistem Material Requirement Planning, di mana Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu strategik material proaktif yang dapat melihat ke masa depan dan mengidentifikasikan material yang akan diperlukan, jumlahnya, dan tanggal diperlukan. Kalau bisa dilihat diagramnya sebagai berikut, di mana secara besarannya ada sistem 1 atau kita kenal dengan sistem penjadwalan produksi, kemudian ada sistem 2, sistem Material Requirement Planning, kemudian sistem 3, Capacity Requirement Planning, kemudian yang terakhir adalah sistem 4, merupakan sistem pelepasan pemesanan. Mari di sini kita jelaskan satu persatu dari sistem tersebut. Masuk ke materi pertama adalah sistem penjadwalan produksi. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data, yaitu file pemesanan pelanggan, file ramalan penjualan, file persediaan barang jadi, dan file kapasitas produksi dalam menyiapkan master produksi schedule. Kemudian yang kedua, sistem Material Requirement Planning. Sistem Material Requirement Planning menentukan berapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang diinginkan. File Bill of Material digunakan untuk menguraikan Bill of Material untuk tiap jenis barang yang dijadwalkan untuk produksi dengan mengalirkan kualitas di Bill of Material dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Adapun tujuannya dari penguraian ini untuk menentukan total kebutuhan material yang disebut dengan kebutuhan bruto atau gross requirement yang akan diperlukan untuk menghasilkan produksi yang dijadwalkan. Dan kemudian selanjutnya file persediaan bahan baku digunakan untuk menentukan material mana yang dimiliki. Material yang dimiliki dikurangi dengan kebutuhan bruto untuk menentukan kebutuhan neto atau net requirement, yaitu jumlah yang harus dibeli untuk memenuhi jadwal produksi. Lanjut ke dalam sistem ketiga, Capacity Requirement Planning. Sistem Material Requirement Planning bekerja berhubungan dengan sistem Capacity Requirement Planning untuk memastikan bahwa produk terjadwal sesuai dengan kapasitas pabrik. Setelah dibuat penentuan sistem Material Requirement Planning menghasilkan beberapa output, yaitu jadwal pemesanan terencana atau Planned Order Schedule yang mendaftarkan jumlah kebutuhan tiap material berdasarkan periode waktu. Output lain mencakupi perubahan pesan terencana yang mencerminkan pesanan yang dibatalkan, pesanan yang dipercepat,
dan kuantitas pesanan yang dimodifikasi. Laporan pengecualian yang menandakan barang-barang yang memerlukan perhatian manajemen. Kemudian laporan kinerja yang menunjukkan seberapa baik sistem bekinerja. Kemudian laporan perencanaan yang dapat digunakan untuk manajemen manufaktur untuk merencanakan persediaan di masa depan. Masuk ke dalam sistem 4, adalah sistem pelepasan pemesanan atau order release system. Sistem pelepasan pemesanan menggunakan pemesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pemesanan. Yang satu salinannya diserahkan kepada pembeli di departemen pembelian untuk digunakan sebagai berunding dengan pemasok, dan salinan lainnya ke manajemen lantai kerja untuk digunakan dalam pengendalian proses produksi. Kemudian kita masuk ke dalam sistem material resource planning atau MRP2. Sistem MRP2 mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Kemudian manfaatnya adalah menggunakan sumber daya yang lebih efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, pelayanan pelanggan meningkat, serta semangat kerja pegawai meningkat. Informasi manajemen lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam model sistem informasi manufaktur. Bisa dilihat di diagramnya sebagai berikut, di mana kita bagi sebagai ada input, kemudian ada output. Adapun komponen dari input adalah sistem informasi akuntansi, sistem industrial engineering, subsistem intelijen manufaktur, mari di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Tugasnya adalah mengumpulkan data yang menjelaskan operasi produksi paling baik dilaksanakan dengan menggunakan terminal pengumpulan data. Pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca oleh mesin dan keyboard. Penggunaan terminal yang digambarkan dalam gambar disebut dengan laporan kerja, karena menyediakan data yang menjelaskan produksi. Manajemen mengetahui mesin mana yang digunakan dan berapa lama. Pelaporan kehadiran dicapai jika pekerja memasukkan kartu ke dalam terminal saat mereka masuk kerja di pagi hari dan mengulangi operasi ini saat mereka pulang di sore hari. Kemudian masuk ke dalam sistem yang kedua adalah sistem industrial engineering. Sistem ini mengkhususkan diri dalam rancangan dan operasi sistem fisik, tetapi juga memahami sistem konseptual. Industri engineering atau IE dapat merupakan seorang anggota tim proyek yang mengembangkan sistem pengumpulan data dan tiap subsistem output. Bagian penting dari kerja IE adalah melibatkan pengaturan standar produksi, suatu unit penting dalam menerapkan manajemen by exception di area manufacturing. Kemudian, subsistem intelijen manufaktur. Sistem ini untuk mengetahui manajemen manufaktur tentang perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerjaan, material, mesin. Untuk menciptakan arus informasi pekerja digunakan dua sistem. Yang pertama sistem formal dan sistem informal. Lanjut sebagai subsistem output. Yang pertama adalah subsistem produksi. Kedua adalah subsistem persediaan. Ketiga, subsistem kualitas. Ketujuh, subsistem biaya. Mari kita jelaskan satu persatu. Subsistem produksi
Manajemen manufaktur menggunakan subsistem produksi terutama untuk mengelola proses produksi harian. Kemudian membantu dalam pembangunan fasilitas produksi baru. Keputusan konstruksi pabrik dibuat pada tingkat eksekutif dengan jangka panjang dan jumlah investasi yang besar. Ada beberapa alasan mengapa diperlukan pabrik baru. Ini contoh analisanya ya. Adalah pabrik yang akan dipasang, apakah pabrik saat ini sudah bisa menggantikan pabrik sebelumnya, mungkin dikarenakan sudah usang. Kemudian yang kedua, pasar untuk produk perusahaan telah bergeser dari pabrik, tidak lagi berada di lokasi yang lebih baik atau lebih ke lokasi strategis. Subsistem persediaan. Penentuan kuantitas pemesanan terbaik dipengaruhi oleh dua biaya. Yang pertama adalah biaya pemeliharaan dan biaya pembelian. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan atau carrying cost biasanya digunakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang. Dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan atau sudah kadaluarsa, pajak, dan asuransi. Subsistem kualitas. Jika suatu perusahaan ingin bersaing di pasar dunia, perusahaan harus mampu memproduksi produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang ekonomis. Subsistem kualitas merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan kualitas. Subsistem biaya. Subsistem biaya dapat berisi program-program yang menyiapkan laporan periodik maupun khusus. Manajemen manufaktur menggunakan perawatan preventif dengan cara meminimalkan jam kerusakan atau breakdown hours. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau tutur kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.